kita bikin sebuah pengajian Al-Qur'an itu di bawah tangga Ustaz Aziz. Di bawah tangga, Masya betul, di bawah Allah. tangga. Jadi habis jam 5 tuh kan pulang, setengah 5 tuh pulang. Jadi kita di bawah tangga dulu tuh. Iya, iya, iya. Bikin pengajian tuh ada 3 orang, 4 orang ya teman-teman ini Bikin gitu. halakoh lah ya, Bikin sejenis itu. halakoh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wherever you are. Dimanapun kalian berada, alhamdulillah selamat berjumpa kembali dengan saya Aziz Al-Batawi dalam acara yang bernama Ngobrol perkara iman, Islam, dan ihsan. Dan pada kesempatan ini, dalam ngopi santuy kita saat ini, ngopi santai kita pada saat ini, saya tidak sendirian. Kebetulan ditemanin oleh sahabat saya, beliau seorang ustadz muda, Ustadz Nukasep Urang Sunda, iya. Namanya Ustadz Irsan Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irsan, kumaha ieu damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Damangnya? Alhamdulillah. Iya. Gimana kabar Ustaz Aziz? Alhamdulillah sehat. Jadi ini kebetulan acaranya namanya ngobrol perkara iman, Islam, dan ihsan. Maka sesuai dengan namanya tentu harus ada kopinya, Kang. Oh, Pas ya. Pas. Sore-sore kita ngobrolnya yang santai-santai, yang ringan-ringan. Insya Allah bisa menjadi obrolan yang inspiratif. Amin, amin. Bagi siapapun yang menyimak obrolan kita pada saat ini. Apalagi pinggir kolam renang ya. Iya, Masya Allah. Habis podcast langsung libur. Tinggal lompat aja gitu ya. Oke, Kang. Oke. Ini jadi ngomong-ngomong. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, ngobrol-ngobrol gini. Pertama, saya mau nanya nih, Kang Irsan ini asli orang Tasik. Asli orang Tasik. Ya. Tapi kenapa bisa tahu-tahu tinggal di Jakarta? Bahkan mungkin kalau nggak salah, bukan mungkin ya, dapat jodoh orang Jakarta lagi, Masya Allah. Kumaha ieu ceritanya? Ya, sebetulnya saya bukan orang Tasik, Ustaz Aziz. Oh. Tepatnya Perancis. Oh, ya. Perancis. Parapatan Ciamis. Oh, hebat. Guys, Perancis guys. Perancis. Perapatan Ciamis. Ya, betul orang Tasik, tapi memang lebih dekat perbatasan dengan Ciamis ya. Oke. Kemudian mengenai bagaimana kok saya bisa bisa ke Jakarta dan bisa menetap di Condet. Mungkin ada satu ibaratnya itu ada satu pepatah mengatakan begini. Garam di lautan, sayuran di perkebunan, menyatu dalam kuali, katanya kayak gitu. Cakep. Artinya apa itu, Kak? Artinya saya orang Tasik, istri orang Condet, kemudian kita bisa bersatu di Condet ini gitu ya, dengan adanya pernikahan. Kira-kira seperti itu. Iya. Baik, qadarullah Allah menetapkan saya di Condet. Adapun sejarahnya mungkin saya bisa ke Jakarta itu. Sebetulnya ke Jakarta ini yang ketiga Ustaz Aziz. Oh begitu ya? Iya. Jadi ada 3 tahap saya mengenal Jakarta. Yang pertama itu ketika sekitar tahun 2004 kira-kira. Jadi tahun 2004 itu kebetulan pondok saya itu ada acara Gemar. Jadi Gemar itu gerakan untuk mencari minat calon santri lah kayak gitu ya. Jadi kita dakwah selama 1 minggu. Kebetulan teman saya ini adalah orang Jakarta Selatan, tepatnya Mampang Perapatan, Jalan Bangka. Itu saya masih ingat tuh, Ramadan saya ditugaskan di situ. Iya. Jadi Jalan Bangka di Mampang itu sekitar 1 minggu. Itu yang pertama kali pertama tuh ya. Tahun berapa tuh, Kang? Ingat gak, Kang? 2004 kira-kira. 2004. Jadi 2004 itu pertama kali saya mengenal Jakarta. Iya. Nah, kemudian saya masih suka di Bangka tuh, Kang, 2004. Oh gitu. Oh. Barangkali kita ketemu ya di situ. Cuma dalam kondisi yang lain. Oh, kondisi lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ketika saya pulang dari kuliah, tamat dari kuliah itu kan. Ya malum lah kalau orang masih kuliah itu, jadi kita melihat
di luar kuliah tuh masih masih gampang lah gitu ibaratnya ya. Iya. Jadi pada saat itu saya pernah ditugaskan untuk menjadi salah satu asisten dosen di kampung saya sendiri, di ILM tepatnya. Kemudian setelah itu saya mencoba hijrah ya. Pada saat itu yang pertama kali saya hubungi adalah bos Hijrah saya. ke Jakarta maksudnya ya? Oke. Pertama ke Jakarta. Jadi waktu di Pemilihan Jakarta memang istikharah apa memang enggak, waktu itu ya langsung? mengalir aja ya. mengalir Karena saja. kebetulan waktu di Kairo itu saya pernah jadi asisten. Oh, Kang Irsan pernah di Kairo ya? Oke, Waktu baik, itu baik. ya. Terus? Jadi saya pernah jadi asisten salah satu staf KBRI. Nah, beliau itu orang BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi ketika beliau itu kemudian pulang duluan karena tugasnya selesai selama 4 tahun, kemudian 2 tahun atau 1 tahun kemudian baru saya pulang. Nah, ketika di Jakarta, di Tasik itu saya menghubungi beliau gitu kan, saya ungkapin bahwa saya baru lulus Pak, gini-gini. Nah, kemudian kata beliau, ya sudah ke Jakarta aja San, kayak gitu. Karena kebetulan waktu itu Badan Intelijen Negara itu mau mengadakan tes, mau pembukaan itu ya, staf baru Staf gitu. baru. Jadi tujuannya Waktu itu mau ngelamar di BIN waktu itu rencananya. sambil ya mungkin kalaupun nggak di BIN kita sambil ini juga gitu kan. Ya. Akhirnya setelah waktu itu saya berangkat dan waktu itu kita ada sekitar 1 bulan saya menetap di rumah beliau di sini di komplek BIN itu. Oh iya. Oh, Dekat Kalibata tuh kan, iya, Kalibata tahu, mau tahu. ke mana? Pasar Minggu tuh saya di situ. Dan ternyata tesnya Ambil itu ngopi, lama. Oh iya, siap. Tesnya itu lama, jadi selama sebulan itu saya juga membantu beliau karena kebetulan beliau ada bisnis istrinya ya properti, jadi saya sering keliling Jakarta lah Pak Ustadz Aziz ketika itu. Nah itu yang kedua saya mengenal Jakarta. Yang ketiga, nah baru nih yang ketiga. Waktu karena kita nggak jadi tes di BIN itu karena memang lama, jadi saya udah Tapi posisi masih di Jakarta. masih di Jakarta. Nah, ada teman saya kebetulan dibilang teman satu angkatan juga, San katanya mau nggak ke Riau. Oh gitu. Jadi saya sempat ke Riau, dibilang ada satu yayasan Al-Quran dan kebetulan yang memimpinnya juga adalah kakak kelas saya, orang Cianjur, Ustadz Lukmanul Hakim. Kemudian akhirnya ya sudah nggak apa-apa, saya bilang insya Allah saya siap. Kemudian akhirnya dikasih tiketnya, akhirnya saya berangkat sendirian ke Riau. Dan selama di Riau itu sambil nunggu juga barangkali ada tes di BIN itu dibuka gitu kan waktu itu. Masih ada harapan. Tujuan pertama, harapan pernah masih itu harapannya. Nah, kemudian ke sana di di Riau, dan saya menetap di Riau itu di Duri, tepatnya di Duri 5 jam dari Pekanbaru saat. 5 jam dari Pekanbaru, dan di sana saya menjadi salah satu staf yayasan namanya Yayasan Maqdis Al-Qur'an selama 8 bulan. Nah, ternyata di sana betah juga gitu kan. Nah, selama di sana betah juga. Kemudian pada saat itu mulai ada istilahnya kalau kita jauh sebetulnya nggak jadi masalah ya. Kita mau dakwah dekat atau jauh kan nggak jadi masalah sebetulnya kan. Cuman kadang-kadang orang tua itu kadang kalau dekat mungkin kita bisa sebulan sekali bisa ketemu, mengunjungi silaturahim gitu. Itu ya. motivasinya seperti itu. Akhirnya saya berpikir lagi ini gimana caranya supaya bisa lebih dekat lah ke orang tua gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu ada teman saya satu angkatan juga sama-sama dari Kairo. Beliau itu menjadi salah satu editor di Quanta ya, salah satu editor di Quanta di Jakarta. Di Jakarta. Ini Kompas Gramedia. Nah, kemudian beliau terus dia menghubungi saya. Dia kebetulan mau resign ceritanya, mau masuk OJK. Nah, ternyata dia diterima di OJK dan otomatis dia resign. Akhirnya dia minta saya untuk coba gantikan saya posisi saya, dia bilang gitu kan. Nah, gitu. Singkat cerita saya pulang dan alhamdulillah masuk. Gitu. Akhirnya itu yang menetap ketiga di Jakarta. BIN-nya apa kabar? Selesai. 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 Itu belum nikah ya? Belum nikah. Oh, belum nikah. Oh, jadi netep dulu di Jakarta. Netep dulu di Jakarta. Baru gitu. kenal orang Jakarta. Baru kenal orang Jakarta. Oh, gitu. Netep di Jakarta, kenal orang Jakarta, nikah sama orang Jakarta. Saya sempat ini juga Ustadz Aziz. Saya sempat ketika di BIN itu berapa kali saya tuh pengen pulang ke Tasik ya. Otomatis kan naik Metro Mini tuh ke Rambutan ya.
Setiap naik metro mini rambutan itu kan saya selalu melewati jalan macet dan di sampingnya itu apa? Ada ikan-ikan tuh, jualan ikan tuh ya. Di pasar, Di pasar Keramat kan Jati ini. pasti Iya, iya, lewat iya. situ Iya, ya. betul, betul. Lewat situ. Saya sempat merenung kok ada yang lain gitu di sini Masya itu. Allah. Nyatanya ternyata saya dapat jodoh orang yang nggak jauh dari situ. Oh, luar biasa. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Ya. Ya seperti Jadi itu. guys, ini kadang-kadang memang benar. Firasatnya seorang mukmin itu Oh, kadang-kadang benar. Ya. Jadi Kang Irsan ini lewat depan pasar Keramat Jati. Ya. Subhanallah, jodohnya orang depan pasar Keramat Jati. Ya. Oke, lanjut Iya. Kang. Oke, nah itu udah yang ketiga ya. Jadi yang ketiga akhirnya alhamdulillah akhirnya saya jadi menggantikan editor dari menggantikan teman saya itu. Dan di sanalah kemudian saya dikenalkan dengan calon istri saya. Dan jadi dengan istri saya ya. Ya, Waktu itu si calon dengan mantan pacar. mantan pacar. Ya. Yang pertama ya. Yang pertama. Jadi maksud Yang saya pertama dan terakhir. enggak, bukan. Maksud saya yang pertama, pacar pertama di Jakarta, ta'aruf pertama di Jakarta, langsung nikah dengan yang ini ya. Alhamdulillah. Ya. Dan ketemulah dengan Ustadz Ajis ya, alhamdulillah. Dibimbing sama beliau untuk Enggak. bisa Off the record itu. off the record. Jadi memang itulah yang disebut dengan istilahnya itu jodoh, rizki dan maut adalah sirrun min asrarillah ya. Rahasia yang hanya Allah yang tahu ya. Orang asli Garut, Cianjur, Tasik, tahu-tahu dapat jodohnya orang condet, masya Allah ya. Baik Kang, Ya. Selanjutnya nih Kang, Kang Irsan tadi bilang sempet di Kairo. Mesir berarti ya? Betul. Kuliah di sana ya? Kuliah. Oh kuliah. Sambil main. Sambil main. Sambil kerja juga. Sambil kerja, sambil main. Iya. Lulus dengan gelar Gelar LC. LC. Masya Allah. Berarti S1 ya? S1. LC. S1. Jadi guys, Kang Irsan ini beliau lulusan dari University of Al-Azhar. Al-Azhar ya. Al-Azhar University membawa gelar pulang ke rumah yaitu LC. Jadi Ustadz Irsan Asy'ari LC. Sama saya, kayak saya nggak beda. Saya juga LC gelarnya. Bedanya kalau Kang Irsan LC lulusan Kairo. Kalau saya LC lulusan Cirebon. Mantap. Jadi nggak ada bedanya. Baik Kang, itu gimana? Apakah waktu itu sampai berangkat ke Mesir, masuk Al-Azhar, apakah melalui proses bagaimana atau memang itu kebetulan juga? Ada jodoh juga begitu atau bagaimana tuh? Ngomong-ngomong cobain. Oke, Dulu. siap. Ini ngomong-ngomong nih kopinya nih luar biasa ini. Kang Irsan kopinya Masya Allah, mantap. mantap Luar ya? biasa. Luar biasa. Bukan kopi kaleng-kaleng. Kalau kata orang condet sebut ya khair gahwa. Ya, khair kahwa. Ayo. Ini Kang Irsan Robusta. Robusta. Saya ini Arabica. Arabica. Kebetulan Masya saya suka yang kopi Arabica. Arabica, Masya Allah. Lanjut Kang. Jadi Kumaha ieu? pertama ke Mesir itu kebetulan di pondok saya itu setiap tahun memberangkatkan santrinya ke Mesir. Jadi setiap tahun itu mungkin ada tujuh minimal ada 7. Yang pertama jadi dulu itu kenapa saya terinspirasi untuk ke luar negeri karena dari kakak kelas. Jadi ketika mereka sedang kuliah di Mesir itu kadang-kadang mereka ada waktu untuk berbagi pengalaman lah gitu ya, berbagi pengalaman di pondok. Nah dari situlah kemudian saya tertanam, saya ingin ke sana gitu, Sadajis. Gitu. Jadi yang pertama kali ke luar negeri itu dari pondok saya itu ke Mekah, ke Abu Ya Al-Maliki. Yang sekarang beliau punya pondok di Fajrul Salam di Bogor. Berarti Kang Irsan melewati proses beasiswa. Enggak, jadi gini. Di sana itu ada yang beasiswa, ada yang enggak. Kang Irsan? Kebetulan saya yang bukan yang beasiswanya. Oh, yang bukan beasiswanya. Bukan yang beasiswa. Tapi ketika di Mesir nanti kita dapat beasiswa gitu. Jadi kalau pertama kali ke Mesir itu, pertama yang harus dipersiapkan itu adalah ketika kita tes. Jadi kita harus lulus tes dulu. Biasanya setiap daerah itu tesnya di UIN. Kebetulan saya di UIN Bandung ya. Tes di UIN Bandung, kemudian lulus dan kemudian 2 bulan atau 3 bulan kemudian kita diberangkatkan. Adapun yang mendapat beasiswa biasanya ada 3 cara kita mendapatkan beasiswa dari Indonesia ya. Yang pertama
Kalau misalkan itu kan biasanya ke Mesir itu jatahnya 1.000 orang, Ustaz. Dari Indonesia. Dari Indonesia 1.000 orang. Jadi dari 1.000 orang itu yang tes, yang 100 nilai terbaik dia dapat beasiswa. Oke. Cuman minusnya kalau yang dapat beasiswa itu biasanya berangkatnya tahun depan. Oh, gitu Makanya ya. banyak juga yang malas gitu. Iya, akhirnya? Akhirnya udahlah kita berangkat sendiri Oke. gitu. Cuman yang dapat beasiswa itu dia pertama dapat tiket pesawat, yang kedua ketika ke Mesir juga dia dapat asrama dan beasiswa langsung. Oke. Berarti intinya Kang Irsan adalah Enggak tanpa beasiswa. tanpa beasiswa. Tanpa beasiswa. Dan walaupun dengan biaya tapi alhamdulillah Allah mudahkan Alhamdulillah dengan Allah prosesnya ya. mudahkan. Nah, ini saya berkaitan dengan hal tersebut nih Kang, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW di mana beliau bersabda nih, ya guys, buat kalian yang menuntut ilmu terutama dalam bidang ilmu agama, maka jangan pernah resah, jangan pernah galau, jangan pernah takut, karena Nabi SAW bersabda, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizki. Ya. Artinya orang-orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjamin rizki bagi mereka semua. Contohnya Kang Irsan nih, ya. Dengan usaha beliau, dengan usaha orang tua beliau, akhirnya Allah berikan kemudahan dan lulus dengan predikat LC. LC. Lulusan Kairo. Oh, bukan ya? Ya. LC lulusan Kairo bukan ya? Kairo. Enggak. Oh, License. 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 Oh iya. Terus ada cerita menarik Ustaz Ajis. Gimana? Mengenai ini salah satu budaya Mesir ya. Budaya Mesir itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat antara Mesir dengan Indonesia itu tingkat ekonominya masih lebih makmuran Indonesia. Gitu Sebetulnya betul. Sebetulnya lebih makmuran Indonesia. Tapi di sana itu penghormatan terhadap thalibul ilmu itu tinggi. Bahkan banyak orang-orang yang menyisihkan dana untuk memberikan santunan gitu ya kepada thalib itu melebihi kepada orang-orang Mesir sendiri gitu Ustaz Ajis. Misalkan kan orang di Mesir kan mungkin ada juga orang peminta-minta atau yang kayak gitulah itu ya. Tapi mereka itu justru lebih merespon para thalibul ilmi gitu. Iya. Gitu. Karena dia tahu fadhail Betul, keutamaan yang Allah berikan kepada thalibul ilmi, maka mereka menyisihkan rezekinya lebih kepada thalibul ilmi, dan hasil yang mereka dapatkan mungkin keberkahan yang luar biasa. Masya Allah. Nah, ini inspiratif juga guys, ya, bahwa menginfakkan kepada thalibul ilmi itu merupakan hal yang dianjurkan yurithul barakah, ya, mendatangkan keberkahan. Ya. Oke, baik. Oke, Kang Irsan. Ya. Selanjutnya nih, Kang Irsan sekarang di Jakarta, ya. Kemudian salah satu aktivitasnya Kang Irsan yang saya tahu mengajar. Dalam hal ini mengajar Al-Quran ya Kang ya. Iya. Nah itu gimana Kang asal muasalnya? Bisa ngajar? Apakah memang Kang Irsan mendapatkan amanah untuk mengajar atau inisiatif sendiri mengajar? Itu gimana tuh? Jadi kebetulan waktu di Mesir itu saya menyempatkan untuk ngaji kepada seorang syekh namanya Syekh Ba'bullah ya. Kepada Syekh Ba'bullah di Mesir ya? Ya, dan alhamdulillah mendapatkan sanad Al-Qur'an di sana itu. Walaupun dalam proses mengajinya itu saya sempat terputus sampai hampir 1 tahun loh Ustaz Ajis. Karena waktu itu karena saya udah lulus tapi belum paspor masih ada, saya kebetulan direkrut untuk jadi sekretaris honorer di KBRI untuk menerjemahkan itu. Karena dulu saya aktif di dunia kepenulisanan. Baik. Jadi saya jadi koresponden dan di dalam dunia jurnalistik pernah jadi koresponden di Buletin Terobosan, kemudian juga pernah jadi mimpin redaksi Buletin Kekeluargaan. Nah, dari situ saya kenal sama salah satu staf dari KBRI, kemudian saya direkrut gitu. Iya. Nah, sambil mengisi kekosongan karena sudah tidak ada lagi aktivitas di kampus, kemudian saya akhirnya di sana jadi honorer selama kurang lebih mungkin 11 bulan lah. 11 bulan. Nah, kalau misalnya ngajar di daerah sini sendiri, dekat rumah, itu gimana asal muasalnya? Ya. Setelah akang nikah? Jadi sebelum nikah saya udah ngajar. Di luaran. Di luaran. Betul. Jadi setelah saya dapat kalau yang di sini, kalau yang di di daerah Jakarta, kita di Condet ini, Ya. Mungkin sebelumnya
saya jelaskan dulu ya. Oh, boleh, Jadi boleh. maksudnya gini, saya dari situ jadi kayak ya Allah saya ingin mewakafkan diri saya untuk Al-Qur'an gitu. Baik. Dari setelah saya mendapatkan dari guru itu ya. Makanya ketika ketika di Indonesia selain di yang paling intinya sih di Riau ya, karena saya di Iya. sana kan khusus Al-Qur'an, atau khusus Al-Qur'an. Kemudian ketika di Jakarta pun saya berusaha tetap untuk bisa mengajarkan Al-Qur'an gitu. Contoh seperti ketika saya kerja di Kompas. Ketika kerja di Kompas, kita tahu sendiri kan Kompas Sempat di mohon Kompas ya, maaf. Kang ya? Iya, Kompas Sempat di Kompas Gramedia. ya? Karena Oke. penerbitan itu kan di sana. Oke. Walaupun di sana ya apa namanya ya mungkin lebih banyak non muslim ya gitu. Iya, baik. Tapi teman-teman ingin belajar Al-Quran, ya udah saya insya Allah saya ajarin. Kita bikin sebuah pengajian Al-Quran itu di bawah tangga, Ustaz Aziz. Di bawah tangga, betul di bawah tangga. Jadi habis jam 5 tuh kan pulang, setengah 5 tuh pulang. Jadi kita di bawah tangga dulu tuh. Iya, iya, Bikin iya. pengajian tuh ada 3 orang, 4 orang ya teman-teman ini. Bikin gitu. halakoh lah ya, Bikin sejenis halakoh itu. gitu. Nah sampai akhirnya saya ketahuan sama Kabag. Kata Kabag ini jangan di sini, ini justru akan mengganggu. Dia bilang gitu. Waduh, kalau udah ditegur gini kan kita jadi nggak enak ya. Sediain tempat aja kalau begitu. Nah ternyata alhamdulillah ada hikmahnya. Saya Oh. dikenalkan dengan salah satu pengurus pengajian, dan kata beliau kita usahakan untuk mengadain pengajian. Akhirnya kita ada namanya Masjid Al Mutakin dekat Pasar Palmerah. Jadi kita di sana kita Oke. dibikin jadwal hari Selasa sama Kamis. Hari Selasa sama Kamis kita, jadi ketika jam makan kita tahsinul Quran gitu. Oke. Walaupun dan mungkin ada 20 orang yang ikut lah. Walaupun setelah berjalan selama 3 bulan, ternyata saya mendapat pekerjaan yang lain. Artinya saya resign dari situ. Iya, Makanya iya, mereka iya. kecewa. Loh, ini kita lagi semangat mengaji, kok Semangat malah resign, kata dia bilang gitu. Ya, habis gimana lagi Pak, saya bilang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang itu masih berjalan. Jadi dari pihak pengurus di sana kemudian mengambil ustadz-ustadz yang lain untuk bisa Untuk mengajar. meneruskan. Alhamdulillah sampai sekarang masih ini. Nah, kemudian sampai saya ketika pernah kontrak di dekat pemadam kebakaran itu. Udah nikah belum? Udah Udah nikah? tapi Oh, sempat gitu. mengontrak di situ. Oke, oke. Nah, saya juga di situ saya melihat kok anak-anak di sini kok nggak pada ngaji gitu ya. Iya, iya. Mereka main dari pagi sampai malam nggak jelas gitu kan. Kadang-kadang aduh saya kasihan juga. Yaudah, yuk kita ngaji, saya bilang gitu kan ke anak-anak gitu kan. Ya pertama-tamanya kita ngobrol dulu, kemudian kita sediakan gorengan apa segala macam gitu kan. Iya, iya. Nah, dari situ mungkin ini salah satu apa yang tadi saya niatkan, kayaknya sepertinya Allah itu kayak ngasih jalan gitu, dan saya juga agak ada rasa kasihan gitu untuk mengajarkan gitu ya, Iya. untuk walaupun Jadi gayung bersambut Mm-mm, begitu gitu, ya. seperti Antum itu. punya niat ya baik, seperti itu saya. mereka juga merespon atas Betul, Ustaz Aziz. niat dari Kang Irsan gitu ya. Nah kemudian baru setelah saya kembali lagi ya ke rumah, kemudian ya sebagaimana Ustadz Aziz ketahui ya bahwa ayah saya Wa'al Walid gitu ya, Iya. ayah mertua Bapak Ayah Haji Hasan, mertua ya. ayah Bapak Haji Hasan Hakim. Beliau adalah seorang sesepuh di sini juga, dan beliau adalah seorang pengajar Al-Qur'an di sini juga, yang muridnya mungkin sudah banyak ya di Iya, sini ya. iya. Artinya hampir semua orang mungkin pernah belajar sama beliau. Nah, kemudian saya masih ingat waktu mengaji, kata beliau, insya Allah ini yang akan menggantikan saya, katanya. Maksud padahal saya bilang, ya Allah saya belum bisa apa-apa, saya bilang kan. Iya, iya. Ya artinya ilmu saya masih Oh, sedikit. siapa yang bilang begitu? Beliau itu. Beliau ya. Oh, Masya Waktu Allah. saya nggak tahu waktu itu udah nikah apa belum, saya nggak tahu gitu. Oh, belum tahu. Saya lupa gitu, apa udah Masya nikah apa Allah. belum. Tapi beliau pernah ngomong gitu di depan orang-orang gitu lagi mengajar. Oh, guys, kembali lagi saya tegaskan ya. Firasatul mukmin ya. Firasatnya orang mukmin, apalagi orang soleh, memang itu dahsyat luar biasa. Jadi Kang Irsan ini punya mertua ya, minas solehin, orang yang soleh, orang yang alim termasuk. Nah, bahkan tadi sudah diberikan satu isyarah, dan ternyata isyarahnya benar terjadi. Alhamdulillah. Ya, teringat beliau ya, jadi masya Allah. Ya, jadi ya dari situlah mungkin Ustaz Aziz bisa tahu sendiri ya. Iya, Jadi berarti meneruskan beliau dakwahnya dakwah beliau. sang mertua ya. Beliau seorang guru ngaji, dan Kang Irsan juga akhirnya meneruskan dakwah beliau, yaitu mengajar di Condet di masjid
di masjid Dan ada juga- 2 jadwal ya. Oh. Malam Rabu, ya malam Rabu Dan sama juga Jumat iya. Jumat pagi. Masya Oh, So, di rumah juga ada Ustaz Ada Aziz. ya. Di rumah ada hari malam pagi Senin pagi sama Selasa pagi. Cuman untuk saat ini saya stop sementara oke, baik. karena kan sedang begini ya Iya. keadaannya. Oke, baik Kak Insan. Mangga. Ya. Dinikmati Makasih. kembali kopinya. Oke, guys. Ini ngomong-ngomong kalau cuma pakai kopi doang kurang asyik kayaknya Kang Insan ya. Jadi saya mau ambil temennya kopi. Nah, apa itu Apa nanti ya. Cuma sambil saya mengambil temennya kopi, maka kita break dulu pembicaraan kita. Oke. Nah, nanti akan kita sambung pada bagian kedua.